anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, ikhwanu billah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang saya hormati dan saya muliakan, terkhusus Bapak yang memberikan sambutan tadi, alhamdulillah, terima kasih Pak. Saya sebenarnya mohon maaf untuk Andre Guru itu tidak bisa. Terus terang, saya dari kemarin selalu meminta cukup dipanggil Ustaz saja itu sudah berat. Habis maka ada bangun guru tak. Kalau Andre Guru itu agak berat, karena kalau Andre Guru itu sudah kiai. Nah, standar Andre Guru tak itu luar biasa. Makanya saya ini sebenarnya saya tahu. Maka angka pasana mursyid saya bahwa yang nampak di permukaan tidak selamanya berisi. Iya. Karena kayu yang berisi itu justru tenggelam di dasar lautan. Yang viral itu belum tentu. Saya pun seperti ini hanya karena media. Tapi saya tidak punya media. Untuk akun-akun media atau tim-tim media itu tidak ada. Yang merekam. Saya tidak punya sangkutan. Saya mau urus. Kalau ada silahkan. Tidak ada yang rekam tidak masalah. Tapi yang kasih muncul seperti itu ya, itu takdir Allah. Yang nampak di permukaan seperti ini kemudian viral bahwa ilmunya itu besar, enggak. Kadang-kala yang tenggelam, yang tidak nampak itulah yang lebih dalam ilmunya dibanding dengan yang nampak. Ini yang penting, karena kayu yang tenggelam di dasar lautan adalah kayu yang berisi. Tapi yang nampak di permukaan itu justru kadang tidak ada isinya. Makanya kita hanya berusaha. Mudah-mudahan malam ini ada hikmah yang bisa kita petik, bisa menjadi amal jariah. Magi-magi nawat itu pada salamat. Para alim ulama, tokoh masyarakat, saya mohon maaf Bapak Ibu sekalian, para imam dan pegawai syarat, wabil khusus imam Masjid Syuhada. Alhamdulillah, saya beberapa kali singgah sholat di masjid ini. Saya tidak pernah punya hajat untuk ceramah di sini. Saya sebenarnya masih was-was ketika ingin menyampaikan dakwah. Saya lebih baik takzim kepada para ulama dibanding dengan muncul seperti ini. Itu agak berat. Makanya saya bersyukur karena masjid ini luar biasa. Di Sulbar ini termasuk di Polewali, syukur ke Maraja. Tapi ya pemegai masih Pak, dia tuh para lu syukur ada. Angka pasal na burut tak aja Dumin Yusuf kali sinendreng. Maka dah muasa bijak nak pemega masih o putu kampung yang makanya tepat na tahu deh. Madodo itu tepat nampai dia ke masih. Apa dia pun le malalang yang lo mak beri jamak jadi maki bawa masih kecawe. Itu pasal na burut tak aja Dumin Yusuf. Ini salah satu pandangan yang berbeda mungkin dari kita. Makanya alhamdulillah kita bersyukur membangun rumah Allah yang luar biasa. Kaki hadire, saya ceramah tidak lama karena namocek ini kaum kamu talolongan. Yang pertama saya sampaikan begini, saya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Bugis? Bicara lagi kak, bercampur. Oh iya. Sitonganna Yero agama tak mau sekalian, angka agak-agak na istimewa ka kung Allah Ta'ala. Mapamuli sempajang ada sholat yang istimewa. Puasa ada puasa yang istimewa. Sedekah ada sedekah yang istimewa. Surah di dalam Al-Quran juga ada yang istimewa. Waktu-waktu juga ada istimewa.
manusia juga begitu, ada yang diistimewakan oleh Allah. Jadi tidak sama semua. Makanya kalau kita start dari zikir, ada juga yang istimewa. Salah satu zikir yang disebutkan di dalam hadis yang membuat iblis menangis, teri iblis sampai matanya bengkak, boro matanya teri. Karena Allah menjanjikan kepada Rasulullah, ya Muhammad, ketika umatmu membaca zikir ini satu kali di malam hari, maka saya akan menjamin dia akan masuk surga. Ia kena baca kita kosoi, kemudian dia meninggal pada hari itu, maka saya menjadi jaminannya, dia ahli surga. Tidak usah takut masuk neraka, Pak. Sudah ada jaminan masuk surga. Yang penting baca ini. Pendek. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa na'buduka wa la adika wa adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu saja. Sayyidul istighfar. Kalau tidak bisa, pakai Allahumma ajirni minan nar salasa marrat. Nabi waktu nama lala nuki dalam neraka, macamnya di dalam neraka dia melihat siksaan. Pas keluar di pintu neraka dia balik bertanya ke neraka, angka gawati nabaca umatku nadena tama. Maka di neraka ya kau nabaca umatmu Muhammad, Allahumma ajirni minan nar salasa marrat, 3 kali, maka saya menutup pintuku sehingga dia tidak masuk. Yaitu ampai nabaca imangi kokore masam pajak. Istighfar 3 kali, magi nak katakan istighfar kokure madre salam. Sebelum baca assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Jangan ditambah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kecuali sholat jenazah. Jadi selain sholat jenazah menggunakan kalimat assalamualaikum warahmatullah. Itu sholat jenazah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu penjelasannya Guru Profesor Dr. Nasaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta. Ternyata kalau kita buka di dalam kitab memang ada bahwa Rasulullah pernah menggunakan kalimat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada saat dia melaksanakan sholat jenazah. Selain sholat jenazah Rasulullah tidak menggunakan kalimat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tapi cukup mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi. Untuk Muhammadiyah di buku Majelis Tarjih hasil ketukusan Tarjih Muhammadiyah, ketika dia salam ke kanan assalamualaikum warahmatullahi, kalau dia ke kiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dia pakai dua-duanya. Silahkan mana yang mau diikuti, tidak usah berdebat, yang penting salam. Itu satu. Angkat tosik kiri, maka dia Nabi kaya nasi kiri kami nama tanah paling berat timbangannya, bukan paling besar tapi paling berat. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati. Apa lagi? Hafal ini. Angka sahabat masih kiri, dia baca zikir itu sesudah sholat subuh sampai menggunakan biji kurma yang berbolak-balik dia hitung. Rasulullah menemukan sahabat ini, kemudian Rasul tanya, tidak pernahkah engkau meninggalkan masjid sejak sholat subuh? Dia mengatakan tidak ya Rasulullah. Rasulullah membaca zikir ini 3 kali. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati. Dan Nabi mengatakan, yang saya baca ini 3 kali lebih berat dari apa yang kau baca, walaupun ditimbang 10 kali lipat yang kau baca. Ini. Jadi untuk itu zikir istimewa itu. Angka mau kecil, pemalantai mau tiaro. Si ada yang pendek. Apa yang paling pendek? La ilaha illallah. Tapalak ni kok? Alhamdulillah. Menjadi apa bahaya. Itu dalam satu riwayat yang sahih di Sunan Abu Dawud. Kita bisa melihat hadis itu di kitab Sunan Abu Dawud. Angka
si riwayat Ukut Sulmuli, ada orang yang dosanya itu banyak sekali, box kotak-kotak dosanya itu banyak sekali. Lu berpikir kotak amalnya sedikit, satu pun kotaknya kecil, jadi ditimbang lagi kotak besar semua kotak dosanya, sehingga dia pada ditimbang di Cina dan dia lo tamar nakah. Nah saya lo banyak neraka ya, maka lagi nana sana cidi lo kotak amal aku ya, amalku sedikit sekali, hanya sedikit sekali kotak amalku ini, tidak mungkin kotaknya pun kecil. Ia menanasanya dosa aku ya pakai, makanya deh saja nih kita akan timbang. Tapi ternyata kotak kecil itu isinya adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian malaikat itu bertanya, makutani malaikat kepada malaikat, maka di dalam kotak itu ada lafaz Allah dengan nama Muhammad. Seberapapun besar dosa ini, tapi di dalam di situ ada lafaz Allah. Masa lebih berat dosa ini daripada kalimat lafaz Allah yang ada di dalamnya? Maka ternyata gara-gara itu pahalanya lebih berat daripada dosanya. Ini Pak. Jadi aja mau temasilah. Saya itu selalu mengatakan dulu itu Pak hadis Nabi digunakan ulama kita untuk menyampaikan orang masuk surga. Sekarang hadis Nabi digunakan untuk memasukkan orang ke neraka. Ini yang banyak. Iya. Jadi makanya ulama kita itu dari dulu tidak pernah mempermasalahkan. Maka dari pesan guru tak tulis dendre, ia pi paboto enak yang penting masuk pajak. Udah pemulis saya boto orang yang penting aja misalnya sampai jamu. Pak iya na paboto na sampai jamu ngadecimu tu matu. Yan ko paboto na dia na sampai aja dua kesalahanmu. Dito na mo sampai aja melanggar to. Begitu. Tapi aku mas sampai aja aku mau paboto, cidi mo pelanggaran. Boto mo. Mancaji atamu ko mo kumu ko ngala taala. Tapi yan na dito na mo sampai aja boto to dua di kesalahanmu. Itu pesan guru. Jadi makanya guru tak awak sampai jamu kok apa iya nama kanja nanti sampai jamu misalnya ini tu pangkau kemeja ini begitu Pak. Karena sholat tanha anil fahsya'i wal munkar yang sampai jajan mencegah itu. Ini dia nama kanja mau sampai jatuh insya Allah tak dia menemui itu pangkau ke masalah. Tapi dia sama kanja sampai aja. Mana sholat yang bagus? Kan sholat itu ada 4. As-sholati anil ghaflah, as-sholati anil yaqza, as-sholati anil hudur, as-sholati anil ghadab. Ada 4. Angkayasa as-sholati ma'al ghaflah, sholat yang ngelilir kalau orang Jawa bilang. Biasanya ngelilir, ngelilir. Bapak mulai kata ambilnya sandalan ngerang. Ya, agun cingalomo karo motorok yang menarikun kalarin Muhammad Rasulullah yang menanggung sandalan baru apa menarikun kemalik. Kesempajan berasi ngerti imun di mana kelayannya berasi ini katakan dia masa pajang ini. Orang yang seperti ini namun rumah sampaja 10-50 tahun tidak berubah akhlaknya. Karena ternyata sholat yang bisa merubah akhlak itu ingatan. Kalau bacaannya panjang banyak hanya. Kalau gerakannya sempurna tubuhnya bisa sehat. Tapi kalau ingatannya bagus, kehusuannya bagus, ngerubah akhlaknya. Jadi gimana itu gak tahu maka namanya pia di pasang pajak nama kalasi berarti makurah pelingeran. Itu kuncinya. Jadi jangan disalahkan. Lihat saja kuncinya Pak. Ini maka pasang pajak, dapat cicilan. Pasang pajak namanya pia makalasi materi. Berarti pelingeran masalah. Namun ada kanjak nama bacaan. Makanya sampai hari ini Pak, saya tidak pernah protes imam. Tidak pernah. Kenapa? Karena tidak semua orang ahli dalam menghadap kepada Allah. Ada orang yang bacaannya bagus tapi masalah pelingeran. Angka tahu makanya pelingeran tapi masalah bacaan. Dia makanya kau lagu. Angka tahu Pak, makanya pelingeran bagus bacaannya tapi menjaga rakan. Karena Nabi mengatakan
Paangat kami na makalasi atau minaw nila sampajang. Maka dari sabak eka kapi atau minaw ko sampajang maka na ditangka. Yan ang kataw roko sujud din alam tulak na yun at paangat kami na makalasi. Iya. Kan ada Pak. Makanya dalam agama ini memang kita tidak bisa sempurna. Makanya sesudah salam kita istighfar 3 kali. Istighfar 3 kali itu adalah kesalahan dalam sholat. Istighfar pertama kesalahan karena ingatan tidak bagus. Istighfar kedua karena bacaan tidak sempurna. Istighfar ketiga karena gerakan tidak sempurna. Makanya kita istighfar 3 kali. Karena ada 3 kesalahan yang kita lakukan pada saat sholat. Makanya sholat sunat itu menutupi kekurangannya. Ya dan terpengkas sampai sunat, sampai paten tele. Tapi angka tahu matu masih satu surimon Pak. Lau malepa dia sampajang. Angka paten tele na digawat tidak tempel. Itu masih sama satu. Ini yang agama kan begitu. Makanya sesudah sholat itu ya tinggallah zikir. Kenapa ada subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, ada zikir. Itu karena Nabi dulu dikasih sholat 50 rakaat. Gara-gara Nabi Musa selalu dikurangi menjadi 17 rakaat. 17 ditambah 33 itu 50. Makanya ulama kita mengatakan sholat sir itu adalah yang 30 sesudah salam. 33. Makanya dibaca subhanallah. Imam juga Pak sering baca cepat. Lalu bentuk Maulana subhanallah, subhanallah. Tidak usahlah, perbaikilah. Lalu bentuk Maulana subhanallah. Tasbih kepada Allah itu alhamdulillah akbar. Tidak usah kencang itu subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, Allah akbar. Ini jadi masalah. Tapi memang begitulah anak-anak sekarang Pak. Ya kita nak menerima kemana? Dalam mana simpel nak? Mau baca Al-Fatihah. Amin. Ini kudu baca. Ini Ar-Rahmanir-Rahim Makrani amin. Oh ternyata yang dia ingat cuma gambarnya suratul Fatihah. Angka tahu mate, suruh bacanya Fatihah, dia tidak baca Fatihah. Cari saja stiker Fatihah baru dia kirim. Langsung. Tidak baca Fatihah. Cuma kirim stiker. Ini kan sekarang. Jadi simpel-simpel. Makanya ini tentang masalah zikir tadi. Tentang masalah sholat. Angka sempaja Pak, maka jalan. Kita mulai dari sholat sunnah. Sempaja sunnah 2 rakaat yolona subuh. Paling bagus. Raka'atanil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah fajar. Kalau kita ini sebenarnya ulama perdebatkan. Ada yang mengatakan sholat sunnah fajar itu adalah sebelum azan subuh. Sebelum azan subuh. Karena memang ada hadis mengatakan raka'atani qablal fajr. Jadi bukan raka'atani fajr, tapi raka'atani qablal fajr. 2 rakaat sebelum fajar. Nah, sehingga ada yang sholat sunnah sebelum azan subuh. Hadis yang kedua mengatakan raka'atani fajr. Berarti sholat sunat sebelum sesudah azan subuh. Disitulah 2 versi pendapat. Kalau kita buka di buku misteri sholat subuh, justru yang dimaksud raka'atanil fajri adalah sholat subuh. Tapi saya tidak sepakat. Karena pahala sholat fardu tidak disebutkan. Tidak ada. Siapa yang sholat duhur pahalanya begini, tidak ada. Siapa yang sholat maghrib pahalanya begini, tidak ada. Yang ada sholat sunat. Karena sholat fardu itu adalah urusan Allah. Semua sebenarnya urusan Allah, tapi nanti dia yang tetapkan. Sama dengan puasa Ramadan. Jadi untuk sholat sunat subuh ini jangan tinggalkan. Iya ku asianya ini, dia kalau masih sampai subuh, masih ini azan dulu, baru sholat sunat subuh, baru iqamat, baru sholat subuh. Jangan tinggalkan. Iya, tidak usah panjang-panjang azannya. Cukup azan saja, baca doa sesudah azan. Kenapa? Karena itu syafaat. Di situ ada kalimat wasarfa wa darajata aliyatan rafi'ah. Wa ba'ashuma qauman mahmudan alladhi wa'adata. La tuflihul mi'ad. Ini yang kadang orang tidak ambil.
Rasulullah itu mengatakan siapa yang mendengarkan azan maka jawab azan itu. Kemudian baca salawat, kemudian baca doa sesudah azan. Pasti dia mendapatkan syafaat itu kalau dia akhir. Makanya tugas muazzin di masjid itu Pak besar pahalanya. Jadi dia pemelo kita masuk surga anca di Pak bangun. Maka dia nabi teman azan hamsa salawatin summa mata pada halal jannah. Siapa yang azan 5 waktu kemudian meninggal, bisa suruh binasa dari kita. Di hadis yang lain, man azan hamsa sana, siapa yang azan 5 tahun, summa mata kemudian dia meninggal, wajib alaikumul jannah, wajib dia masuk surga. Ini hadis Nabi Pak, bukan imam, muazzin. Jadi kini kawan di pikiran ini macam di Pak Bangnya macam di Mang. Iya. Nah, orang yang paling panjang lehernya kemudian itu ada juga rumahnya di tepi sungai Pak Bang. Itu muazzin. Saya pernah tanya guru Profesor Dr. Kurasiap, magi Pak Bang ini nama tandre janji pahalana. Maka di guru ya memang ini imami. Apa dia tuh Pak Batar lambat. Angka Pak Bapura pi batai nangka. Dia ada pia imangi madari ini pika matai nangka. Kenapa muazzin itu bagus, tinggi pahalanya. Cuma saya sampaikan untuk imam, saya pernah belajar tasawuf iman itu hampir 1 tahun lebih. Sebenarnya intensnya itu 8 bulan. Tapi saya tidak khatam, makanya tidak mau jadi imam. Jadi dia teman 20 itu pakutana nasorona nak guru tadi gue sebanci ini. Nanti dikaji, oh ternyata niga iman na imamnya, ternyata imamnya imam adalah Al-Quran. Niga iman na korangnya, kada ja'akum minallahi nurun wa kitabun wa nurun Muhammad. Jadi itu, tapi tidak usah pelajari. Dema itu gak kami maju manca imam. Cuma saya kasih tahu modal untuk imam 4. Yang pertama jangan lewat pintu besar. Imam itu jangan lewat pintu ini belakang samping jam, mesti lewat samping itu. Jolo tol, pintu tak tol. Pintu imam itu khusus. Lewat situ, jangan lewat situ belakang. Supaya hafalannya kuat dan bacaannya tidak dikalahkan oleh makmum. Pak ya timangnya Pak pada motor istri, ya kusisa buat balongnya, nah serangnya ratu na pembatasi, ya ketua balongnya pasti sepak. Ini tuh sampai dari angka 5 dia nulis sambung bacaan karena ada yang lebih kuat di belakangnya daripada dia. Ya tapi ya tuh yang menolak jono Pak, dia nulis dati tahu. Nasabah, tapi jalur nalen. Ya kong kali istri Pak nakannya siro kabal ini masih sambung, namun sisa buat tuh itu nasab Pak alin, Pak alin menolak alin. Begitu kunci. Satu. Yang kedua, imam itu tidak ada sholat sunatnya di masjid. Bisa negara. Aja masuk kerja sunnah anak konsigi itu boleh masuk kerja sunnah. Jadi pura pika kamat kita yang utama, dan pura doa bersama kembali masuk sholat sunnah di rumahnya. Kayak kepulaan imangi bukannya di tempat itu, tapi ini yang samping atau yang di sini. Biasa antara kiri kanan itu. Pokoknya kalau masuk kerja sunnah, lembaga sujadang di situ di dalam, tidak usah digulung, cukup simpan di situ. Tiba dari rumah langsung sholat sunnah di situ. Nanti mau iqamat baru masuk ke dalam. Ya kong ka imam mulai pananungannya itu tanggut tau mo, dena mati ya imam na reko dena seruntu dari itu kunci. Itu ilmunya para ulama. Kalau imam mau ketemu Rasulullah lakukan itu. Itu jalan pintas untuk imam. Itu hadiah khusus. Kemudian yang ketiga, imam itu tidak boleh meninggalkan tempatnya. Di negara dinasalai umrona 2 waktu. Sesudah sholat isya dengan sesudah sholat subuh. Bisa negara dalam tasawuf. Jadi kupre masuk pejang isya sudah umrah. Kecuali dia membaca surat Al-Fatihah 9 kali. Iringan Fatihah Nabi tak. Ini tidak ada di dalam fikih, tapi ada dalam ilmu tasawuf. Iringan Fatihah Nabi tak. Yang kedua kirimkan Fatihah kepada seluruh Nabi dan Rasul. Jadi ilahat berarti Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin al-Fatihah. Yang kedua, ila jami'il anbiya wal mursalin wasyuhada wassalihin wal malaikatil muqarrabin al-Fatihah.
Kemudian ingat Fatihah orang siapa yang mengajarkan Al-Quran itu. Jika guru pengaji tak bacakan Fatihah. Yang kedua, yang keempat, kirimkan Fatihah. Nah, kirimkan Fatihah yang kelima kepada seluruh wali Allah. Ini wali, khusus 4 wali. Wali kutub, Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Ahmad Ar-Rifai, Syekh Ibrahim Ad-Dasuki, Syekh Ahmad Al-Badawi. Ini yang ya kung kamakun ray matampu tasuri baca ni setiap malam. Ya namelo matindo tasuri mak jenne, nabaca Fatihah, kemudian bertawassul. Caranya bertawassul itu kupure baca Fatihah 4 wali kutub ini tumilaudona. Epo talengi baraka iya anak-anak angke utampu turu pada toha baraka angke talengi tau kadite apa. Ini namanya bertawassul. Jadi minta keberkahan sebagaimana berkah yang diberikan kepada ulama itu wali kutub itu. Enak kata sapu watak kita baca salawat apa enak pakai natin. Maka dari tahu ada di dalam kitab Tabaqatus Sadilatul Kubra. Maka dari narik kumulek pandangannya itu nasalama anak munajaji Syria wariawan atau tanda-tanda ini. Itu saya ini dapat terlambat. Nanti lahir 2 anak baru dapat. Tapi mungkin ada yang paling terlambat di sini. Makanya dia nama digaga bayinya si kita emang. Kalau diizinkan, kalau tidak ya kasih ajarkan anak-anak kita. Jadi itu sholat isya dengan sholat subuh. Kemudian kau pura bacanya payonae. Ulama wali kutub kirimkan Fatihah muslim dan muslimat, mukmin dan mukminat, al-ahya'i minhum wal amwat. Napa kirim Fatihah seluruh yang ada di laut, yang di darat dan yang ada di laut, yang tidak pernah berhenti berzikir untuk umatnya Rasul. Dia itu napa tu masih kiri itu balede, popilal kasih untuk umatnya Nabi. Tidak pernah berhenti itu. Nah, itu yang dikirimkan surat Al-Fatihah, lalu barakah. Kemudian kirimkan Fatihah kepada ruh yang ada di Lauhul Mahfuz. Kupura ya roh, ilau na kupong Allah Ta'ala. Eko, talin na baraka, kapasak dika, narekumelo kimalay. Atamu, binalan na waktu. Iya na tu imam misang ikong kapakampo na may mati. Siwan ni nelo na mati, isang naman imakadami yata yan. Itu ulama kita dulu banyak tahu itu. Imam-imam dulu makadaw nelo ni mati yan. Ang kay malapuro na oni. Ini di luar dari jangkauan pemahaman manusia. Ternyata itu sudah diajarkan ulama. Ini ilmu sebenarnya disembunyikan. Maka tahu mak guru tasawuf dan lain itu. Karena ini ilmu rahasianya para imam. Tapi saya bongkar itu Pak supaya aja kalau kecenga-cenga. Saya ajarkan. Saya ilmu kalau ada dapat ilmu itu mudah mengajarkan. Lalu apa bisa guru tak? Tapi sampai hari ini saya belum pakai. Wanita pakai, saya belum pakai. Saya masih khawatir karena nanti umur 40 tahun baru saya diizinkan. Umur saya belum 40. Saya lahir 1983. Nanti kalau pas 40 baru bisa start. Nanti umur 40 baru start amalannya gampang. Membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 40 kali sebelum tidur. Dibaca la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah kepada 40. Ketumi matinro. Pas mau toki langsung dibaca ya. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. 40 hari tidak boleh terputus. Itu untuk kasab Baitullah. Maka dia ko kata derek ko komelo ko masampaja langsung mubak Baitullah ke tiulung. Tembus itu. Tapi umur 40 baru bisa diamalkan. Ya di 40 lagi silahkan amalkan. Saya belum sempat amalkan itu. Belum bisa karena umur belum 40. Itu ulama kita pakai. Makanya kok imam cucoladan pakai. Maka supaya dia bisa tahu arahnya menghadap ke Baitullah atau tidak. Jadi bisa maka itu juga pas Baitullah. Makanya Ki Halim Bangkalan itu napa ini masih napa ini lo kata berek nak kadai dia nama kanja arah kiblat nama sigi masuk cede mapangewang kata tahu pandri tanya mapangewang
Nalemani awo guruta na tatu iro pasangak batu yolo nak goro na panajalo ke kadengkir. Ditunjukkan batunya kadengkir. Tidak, nah sama itu dia ilok kajena. Dia sentuh itu baru dia bisa melihat Ka'bah. Kenapa tak kajana maka dah tahu pandrita ini. Itu dulu begitu. Sekarang kan gampang Pak, karena ada Android. Ada Android sekarang. Coba kenapa orang bisa video call di Mekah? Dalam waktu yang bersamaan bisa berada di tempat ini, nanti ke mata waktu. Nah, video call ki ada suaranya, ada gambarnya. Padahal dia agak kebal. Itu nak pakai guru Kiai Muhammad Tahir bisa berada di dua tempat dalam satu waktu. Guru Kiai Abdul Rahman Amodale bisa dua tempat masjid ya dia tempat khutbah. Maka tuh baku pangkap, maka tuh batu pendrak. Nanti muridnya yang ketemu baru mapangewang. Nah sekanja apa ketua na guru tak pendrak, nasa jatuh kau, nasi bawa ke aku pangkap. Nasa de, si moto ka nasa ide, mapangewang. Padang mewah pak nasa pak, alin namanat, lade di guru tak. Maka dari nasa itu makitu, dia kami cau, tolong mana mau lo ke guru tak. Jadi sama keladi kamak beli. Mangolo ko gurutan aku tanani maka da kuang ini kare maka tau ko pen nasi bawa ko na ko pangkap maka de guru taya ko ya tungui taya memang aja nama peliwan. Pemakun saya ketemu muridnya guru tak di Kendari. Muridnya guru tak masih main dulu madrasah Arabia Islam tua sekali sudah tua tapi bersih sekali mukanya panjang itu sekiri. Saya ketemu di Kendari. Baru berapa bulan yang lalu. Nah cerita nggak sampai bulu-bulu saya itu merinding. Sampai saya menangis itu di pesawat waktu dia pulang. Karena kabar dan guru luar biasa. Dia guru Kiai Abdul Rahman Amodale, napai kelas telu mai desero SD alasannya madrasah Arabia Islam. Nakiri ni muridna. Nakiri ni lawa Pak Guru ko Kendari. Nalin kita Riyadhus Shalihin. Kita gondolo, dia bisa baca. Napa unasa, dia bisa baca pun. Ada bencana dari guru tadi di Shalihin itu bawa nih. Ia nanti bapak guru nasa itu cina bapak guru nama bisa nak baca. Nah dia apa dia pak di sana tuh tak napodang dari wasiatnya dia beritahu saya langsung. Ini nasa napodang apa Ustaz? Maka dia komelo koma pak guru ni ko sungguhi oto ko masampaja ko ni don raka mulak ba ya tu kita en baca ini muri kurang jokani maka na melo di pak guru ni robajanna matu ko sungguhi moto ni masampaja haja don raka pas nabuka kita na angkati guru tatu dago kuyurun dia yang bacakan maka na makui makna niya na si pa dua kilala kamara na bicara na bimbingan nasa pa Ustaz. Na pudanga ay nakadagangkan niya ro, mapaguro ni matugangkan niya. Baja pasimulan yung kami. Na mati ni guru, tak, natugyan ka mo parewa. Tama maninasa niya ro kita ay pa Ustaz wa paguro na napapaja guru tarewa. Itu ulama. Ibang sa natay di pa ay hindi gaga. Jauh sekali. Apa yang gurutta mega mematoni si kiri na nabicara biasa mega mematoni sampajana na jokan makurang ni Andren ia gurutta talu pintu mematoni Andren na sorong jadi itu pintu ni Andren siya susuban ni itu panne ada metode bedapi sila ada metode jadi makir dan Gurutta sering kesini. Salah satu ulama kita yang di Mursyid Tarekat Khalwatiyah Yusufi Al-Makassar, Gurutta Habib wa Makkah, sering ke Polewali, sering beliau, sering lewat sini. Dan itu ke Campolagian, karena anaknya sekolah di sana. Saya itu takzim betul kepada beliau. Ulama itu ulama kita. Beliau itu pasal. Ada beberapa itu saya pernah uji guru tak tembus semua luar biasa.
Salah satu ulama yang harus kita mengambil sanad ilmu langsung ke beliau. Itu murid kesayangannya Habib Lutfi bin Yahya. Beliau, Habib Mekah itu. Umurnya sudah lebih 60 kayaknya, tapi masih tua. Itu karena zikir beliau luar biasa. Jadi saya ulama kita begitu, Pak, ambil langsung ilmunya. Kalau di sini kan banyak kuburan para habaib. Imam kita di masjid ini almarhum Habib Fauzi Al-Mahdi. Saya ketemu langsung dengan beliau, saya panggil ke pondok. Beberapa tahun lalu itu sebelum beliau wafat. Saya pernah panggil ke pondok mewakili ceramah maulid. Saya luar biasa dengan beliau karena ilmu beliau itu sangat langsung. Jadi ilmu seperti itu. Yang sangat langsung itu. Saya itu kalau keluar daerah kadang ya sapa dua nih. Tahukan berita si bawa ki guru wali. Itu yang saya cari. Gampang sekali. Koneksikan diri ke situ. Datang ziarah, kirimkan Fatihah, surah Al-Ikhlas, baca tahlil, sudah itu baru berdoa kepada Allah. Itu talinga kasih barakah. Talingi barakah anak-anak dan keturunanku pada barakah angkai talingi itu pandita. Itu namanya tawassul. Ia ini salah kemakadaki opo nganu pasalama kai aja mulai saya aja mau kita itu jadi masalah. Ia namanya kalau tiga tomato tadi lo masih ada kubur. Mure mapaboti, namawe botin pariloki mure kagora-gora. Kenapa ini? Aja masuk lagi motor aja mulai saya dia padahal tomatnya kurang. Itu namanya tawassul, itu yang musyrik. Tawassul itu dibolehkan, tawassut itu tidak dibolehkan. Musyrik itu. Jadi kalau kita masih ada kubur, tak baca di Fatihah, surah Al-Ikhlas, tahlil di situ, bacakan la ilaha illallah. Yang paling bagus itu tahlil yang pendek itu, ada itu di tahlil pendek. Sudah itu berdoa kepada Allah, talinga kasih barakah, talingi barakah anak-anak dan keturunanku, pada barakah angkai talingi itu panditahe. Ini rutin lau. Dia gak beda anak koloki, letik bola baru itu, pindah rumah baru orang, makanya ulana kita, ada deh silau, tali itu kak kasih dale, cari di anak kunawat imam ulama kau kanjanya, sama itu. Tidak ada bedanya. Yang tidak boleh minta langsung kepada orang yang meninggal. Boleh. Nah, tapi kalau bisa sesungguhnya para wali Allah itu tidak mati di sisi Allah. Justru dia hidup dan bisa memberi rezeki. Tidak mati. Itu ayat, Pak. Dia tidak mati. Jadi itu guru Kiai Muhammad Tahir itu tidak wafat di sisi Allah. Watak kalian dengan gairita, tapi ruhnya itu bisa berkeliling kemana saja karena dia adalah ruhnya waliullah. Ajak tamasila masih ada. Maka dapat kiasan sebenarnya ini lagi Pak tahu tuh wadilo Jakarta bolak-balik nah 10 menit matindro. Coba digare ko katulutuluk ki. Katulutuluk itu. Opo kiasa nang ratinron. Si yang kagulo ya kedua benele. Tapi katulutuli di Jakarta. 10 menit matindro na puli ki Jakarta malaulisu. Padahal ko mapasawa lagi. Matajam. Pipi. Dia tiga agak mengotolo di pandang. Nah 10 menit matindro mana ka puli ki Jakarta malaulisu. Itu karena ruh idopi yang berjalan. Napanya itu tau matin mereka tak tutup matanya. Tapi bagi yang kemakita kau katulutulu. Mata aga na pakai makita. Na tak tutup matanya. Ini yang harus dicari. Jadi dia dikaya. Bahaya. Kalau itu dikaji itu bahaya. Karena kalau itu yang ditembus seorang Pak. Itu luar biasa. Itulah yang ditembus ulama kita. Dimensi waktu itu lepas. Karena waktu ini tidak wujud. Waktu itu tidak wujud. Sekarang, tadi akan datang, itu karena kita melihat jam. Kalau dia ada jam, itu kita tidak tahu. Makanya kita tidak berada di waktu. Nah, ini. Tapi ini kajian. Ya kau klimak katawe. Kalau dati nawat dilatu opo lewali karena video call gambarnya ada suaranya ada bicara
padahal tidak ada sambungannya. Apa yang dipakai itu adalah nur. Cari itu Pak. Itu ada. Pada saat kita tutup mata begini ada warna itu, kadang kuning, kadang putih. Cari itu, ada di situ. Itu, tapi dia bapak gurunya. Ulama kita pakai. Ukun itu nanti istilah kita batin. Di situ letuk memang nona pajoka, aja mula kuda murewa. Yang mana itu nak pakai? Itu semua. Ini deh. Ukun mana itu Pak? Cuma kadang karena ilmu sekarang Pak lebih gampang. Kalau mau cari lokasi tinggal tindis Google Maps. Bicara sendiri itu 300 meter ke depan belok kiri. Nah, kan? Dulu kan tidak. Tapi ulama kita termasuk guru kita Jadur Rahman Amudali. Itu Pak Tarmisi Tahir aku guru tamakana wali gara-gara mangga. Angka Paulolo tak dena naik Pak Tarmisi Tahir. Nah kawasan itu atas maka di guru tamacina ko gamada ko atas. Jadi macina ka asa ko maka di guru talingan. Nah kata ni guru tero Paulolo napa parewa ka matasa. Itu karamahnya para ulama. Banyak sekali Pak, saya dapat ceritanya guru saya itu hampir ada 20, sampai saya itu tulis-tulis. Ini karamahnya ulama. Itu memotivasi kita untuk memperdalam ilmu. Bahwa ada hal. Maka dari itu mustahil. Tidak mustahil Pak. Cuma orang yang tidak sampai ilmunya ke situ mengatakan mustahil. Makanya pakanjaki ini si kiri tak. Pakanjaki sampai jatah. Pakanjaki peringerat solawat tata pegaiwi. Jaga syahwat. Pandangan dijaga. Aja nami kemana-mana masalah. Jangan banyak tidur. Perbanyak puasa. Insya Allah. Iyo punya ketoma puasa balas dendam nih. Dia itu man rekostri tapi patapan nih yang rekawan nih balas dendam nih itu. Makanya nanti ini saya wasiatkan usahakan jaga itu. Orang yang banyak puasa tidak banyak tidur insya Allah. Tapi ya kuda tulai angka annawannya aja tatinro. Malam 1 Rajab, malam nisfu Syaban, malam 9 Zulhijjah, malam 10 Zulhijjah, malam 1 Syawal dan setiap malam Jumat. 6 malam ini jangan tidur. Akas sendiri tu ele hanya karena Allah. Ya ku mati ya tu tahu ya tu nak amalkan, tak menuju nak ku mati. Dijemput langsung jasadnya itu dikubur. Ya la paling itu ko salori nak kubur tak deton. Itu amalannya. Saya dapat itu ada potongan ceramahnya guru kata Haji Muhammad Said Abdul Ghani, guru Satungkul Martapura. Itu ilmu dari Datuk Kalampayan. Saya kemarin masih ketemu dengan zuriatnya Datuk Kalampayan. Saya bersyukur sekali. Kata Nabumbu ketemu dengan zuriat Datuk Kalampayan. Itu masih ada. Sebelum ziarah ke makam tua. Jadi saya bersyukur. Ternyata masih ada zuriatnya. Masih ada keturunan ketiga. Jadi itu keturunan waliullah itu wali kutub. Jadi makanya kupasang amalkan itu Pak. Tidak tidur. Iyalah dunia lagi ya dojang apalagi tuh sempat aja tuh. Dia dah tidur lah tuh tangga bani. Iya. Kalau minum kopi, ada kopi itu Pak bisa dibeli. Tapi susah kayaknya kalau di sini. Ada itu namanya kopi lanang. Kopi yang tidak pecah. Ketungal libu Pak ada di kadale rajana. Tidak pecah. Setiap kopi yang tidak pecah itu ambil itu. Kumpulkan. Itu disebut dengan kopi lana. Kalau diminum jam 9 malam sampai jam 3 sore besok tidur. Itu dipakai itikaf itu paling bagus. Saya kemarin dapat di Wamena. Kalau ditator kayaknya itu nabalutnya sampai 3 juta per kilo. Saya dapat di Wamena itu masih 1.600.000 1 kilo. Kopi lana sana. Dan tidak pecah itu. Kalau itu diminum Pak sampai 1 hari 1 malam tidak tidur insya Allah. Kecuali kita pakai pakaian naguruta, baca salawat napa imau, napa minum, insya Allah dia napa ngalutin itu. Jadi kalau ada orang mengatakan kalau saya sudah minum kopi tidak tidur, baca bani salawat imawi, napa baca salawat tamai, ya komiki Pak dicarogi gampang. Maka ada kuluku nuru Muhammad Ipan Caji. Kalau kumatoka nuru Muhammad Pancaji tama pun musirun tu nuru Muhammad macam Pak Murah. Saya ini tak mungkin lebih.
Mau makan kambing, itu yang dibaca. Dia nak nanti kolesterol sebatang kanan. Ini di kuncinya. Dia nak nak ada kawat riolo alai Pak Murah. Pasti runtuh ya pulengan nanti di Pak Murah. Kan itu. Pendek bacanya Pak. Ya tahu mata tadi lo dia nak masalah, mak ucarogin. Maka dari kalau pendek, kalau kau Nurul Muhammad, iya kalau kau Nurul Muhammad. Kamu kudu si runtuh Nurul Muhammad macam di Pak Murah. Dia nak sairi. Iya, dia bami itu nak baca. Aku untuk baca nanti, yo ini nape ada peru bende asoi kolesterol, ya kan? Tetanak memang dicek kolesterol dari mana dari? Itu yang dipakai ulama kita. Dan saya kemarin dapat ijazah langsung dari guru Dr. Hamzah yang ketua ICAK ini, alumni Timur Tengah, yang di Makassar. Karena saya sama-sama di Papua kemarin Ramadan. Saya bilang, wah ini Pak Kiai kuat sekali makan kambing. Dia bilang, ada kuncinya. Saya ambil dari Syekh di Arab, ajarkan di Mesir itu, ulama kami di Mesir. Saya dikasih tahu, Kak, wah cocok. Dia matona Pak Guru biasa teman tadi ini betapa. Nanti diajarkan baru saya percaya, ternyata begitu. Saya pakai kembali. Gitu. Makanya itu Pak di sana nata-mata dulu luar biasa Pak Ustaz. Dia ini sering dalilena. Apa dia itu kan aku tanang anak mundi itu mana tu mak kecil tiga di sana asal hoga padahal dia zaman iya kita kata dia ini podang mama ko itu podang itu apa makada tu kabil tu pernah seliti ni loh barak namalkan jadi mak bismillah nih Pak angkat tu di sana ke Halim Bangkalan. Tahu masalah wak itu biasa namanya. Ada pagi mulai ceramah guru pakai Halil. Selesai dia ceramah, sholat duhur sama-sama. Ia nak tahu matoi mancajima milodom. Agar baca. Maka dari Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadun wa ala ali Sayyidina Muhammadun. Maka dari guru tak salah. Tadi Muhammadun, Muhammad. Nasa rasa na tu, nasa magay, nasa na 20 dia ruwa, atau dia itu baca Muhammadun. Coba, na itu nasa wisal, maka dia guna ide, salih tolai ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin, wala nasain. Nabaca, na itu Pak, maka do dililana. Mula si Muhammad isi. Mak dia di guru tanda tulis kamu pemula-mula ni. Kapurang beda na kadalinga kartasa. Suruh pakai mukira na nasa na mak dia dipakai. Kani rumah loki rasa dia ada muka. Nagorai dia na rema guru tat pak mabela ni. Malalang mo kuyasi na way. Nalang guru tagang kaci-kaci ni kotasi lahir nandung. Itu diri salah itu. Nadabi pakai ele pangijolo. Tasela guru tadi. Iya lu nak tahu tahu salah salawat nama kadi nalabu. Orang paloke kada lepa ke jolo. Maka di mage na saya Pak Guru ka ukira nak kasih rona salawat itu juga. Apa dia na wisang dia sa dipatuloy. Maka di guru tak halil nilomo ka Pak Guru tetapi kasarana Pak Guru to ka aga membaca na dia mulabu. Betul na si seleki. Nilomo ka male kualito ka pa di sangamo. Aga nasero tamatoy. Nasa iya mirona ubaca tapi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad lupa no na diulabu. Maka di guru tay rewa no, yan itu pakai. Ajar mutawassi. Gitu. Dari situlah ulama mengatakan orang yang tidak tahu kalau salah dan dia amalkan itu tidak ada beban dosa baginya. Dan itu Allah maafkan. Makanya jangan langsung menyalahkan orang ketika ada yang salah. Ini tuh apa yang Nabi tadi nak deh. Salah kok deh. Makadangi, magina, korona. Coba. Ia kok bisa Nabi tak ada salah maka Nabi tak. Mau ke engkau. Dia nak ada salah itu maka Nabi tak. Melo kok kalau Pak Guru lagi maka tidak ini itu. Coba. Akhlaknya Nabi. Mau ke engkau kalau aku ajarkan yang lebih baik dari itu. Yoko ini, oh bid'ah, neraka, musyrik. Maka ini baik kok. Tidak payah. Ini makanya agama itu Pak mesti disampaikan dalam bentuk yang lembut. Iya, zaman agama ini sama. Saya kemarin baca,
120 kesalahan dalam sholat. Mana jadi 120 kesalahan rukun lagi sampai jam 1 tadi. Mana jadi 100 lebih kesalahan. Oh ternyata yang dia anggap kesalahan itu dalam sholat. Kupure mak dari sholat. Ada 10 orang 5 kurupanya. Matanya ada sampajang itu. Apa ya sampajang patut itu dari sholat. Namun itu congki kupur aku mak dari sholat itu nama digaga. Matanya ada sampajang. Kenapa disalahkan? Coba mengatakan niat itu tidak ada kalimat usolli. Memang aja membaca usolli kau makan jakui. Apa ia iman tasafi dua nondoi angka at-talafus bini ada tidak? Yang melepaskan niat itu yang was-was. Yang tidak melepaskan niat memasukkan dalam takbir. Ya kumakari Allah pada saat di situ berniat. Usolli pada sholat itu nyukuri lala kejidenan lepalan niat nasabah okmilalan nakata derek nataro ina riasan memasukkan niat dalam takbir itu yang paling afdal Allahu Akbar tapi ya kau tahu dia nama jatta salah-salahnya itu apa Allahu Akbar apa napa iman niat yang tidak dia nama jakta maporo ania ko sebelumnya makan mak bicara guna dia nama apa iya nih etanya sampajang apa iya sampajangnya oke kata derek dan pamurana sebelum takbir itu bukan sholat harus ditahu ya nih kopura nih kata derek nampak mak bicara ini masalah itu ini penting makanya harus dipahami Pak dan sholat itu tidak boleh dimodel. Iya ku malam kui Pak Jallo ena surang ena dita palam kui aja tepajit kui angkat tu Pak pajit kui na Jallo loki alena nasi itu Pak Jallo tanya aja itu alena ki Jallo iya ku sampajang aja tapatamay model nasaba ibadah mah daya senang namupik ku bate tapi kiri kiri nama dingin rubah kenapa nasaba kuang Allah ta'ala mas surangi alena metode tarimay pada ilawana makan aki warna wai pala teng tari mapakka aja mentari gol lapak dena iya kau ini maka mana kapak je iya kau teng macam ni ditari gol lah dena tari itu apa lengi nasuro kuang Allah Ta'ala kau lengi nasuro lengi pugau dia itu nalai apa lena ni tari mai kecuali ini melo tari mai magi-magi modelnya tapahannya jadi sholat tidak boleh dimodel karena dia mahdah ketundukan hamba mesti ikuti proses itu mesti ikuti, ya kau makan dua, ya kau makan telu, aja tak kadang, mau pasak ditambah Pak Gana 5, ini cocok, karena dia yang meminta. Makanya sholat tidak boleh dimasuki tradisi, itu angke songko, Pak Namo dia tak songko. Pak tadinya pakai sempajang ini, bukan pakaian sholat ini songko. Songko ini hanya tradisi yang dimasukkan. Makanya disebut songkok nasional karena Soekarno yang perkenalkan. Iya, ya kok orang bone mas songkok to bone, songkok recak. Kalau kita di Indonesia tradisi songkok hitam cuma masuk pesantren diganti namanya menjadi kopiah. Jadi, gimana agak menghalangi rambut supaya tidak turun ke jidat? Apa ya kong kaulut tatalulam kalau kulinroe natan irin roy napakin sujud maka roy sujud tak makro sujud karena ada rambut 3 lembar menurut pendapatnya Imam Syafi'i maka dipasanglah songkok untuk menghalangi rambut songkok ini masih sedikit itu masalah songkok itu anak nenek sedikit supaya tapi ini kau gondolo mau dia tak songkok ada nih lo talau sama kilo itu ampai arah enak puji gondol ulut nah apa dia dulu ke bapal lagi ulung nah nah gondol ini camban na minapalorong dora itu ampai arah itu isapuru camban na puji lah tapi kita coba di negara Indonesia itu sapuru camban na tanah lepak pun saja isi salah tradisi itu Pak
Angka apa tu toba dari maka dia nang kay mamasang pajang. Na dia na songkok makaroy isang pajana. Kanya hadesa na dito itu hadesa ng Pablo songkok. Iya. Penting. Ah ini kan tak. Si Jani Pak. Si 854. Ya. Kemudian saya tambah sedikit. Ini tadi tentang sholat sunnah. Sholat sunnah subuh. Saya dapat di beberapa kitab Ghazali, kitab dari kitab Tuhfatul Ahwas, ada juga di kitab Hasinatul Asrar. Saya kumpulkan saja Pak. Iya kok angkat tahu mas sampai sunnah subuh. Rakaat pertama sesudah Fatihah baca alam nasrat, rakaat kedua baca alam tarakaipa, dia kan lipat di itu si Bapak dilakukan. Itu Pak Uran. Kalau tidak mau kena penyakit tulang, lutut dengan timbul. Tapi biasa kalau Bapak di hari ini, itu bacaannya. Biar talkan itu, insya Allah tidak kena. Itu obat tulang itu. Alam nasrah rakaat pertama, alam tarakaipa rakaat kedua. Di kitab Imam Ghazali lain lagi, kitab Imam Ghazali. Kita tahu masa sampainya sunnah subuh. Nah baca alam nasrah rakaat pertama sesudah Fatihah. Liila fi Quraisyin rakaat kedua. Tidak ada musuhnya yang bisa merusak dia. Ya pilih pak politik pajabae dia pakai. Beda agak tahu minus solari keluar di letu langsung. Tidak ada. Imam Ghazali menyampaikan itu dalam kitabnya. Tidak ada musuhmu yang bisa menghancurkan dirimu karena Allah dan para malaikatnya yang menjaga. Jadi alam nasrah rakaat pertama, liilati Quraisyin rakaat kedua. Salat sunat subuh. Ia terus sinareko dalam kitab Hasinatul Asrar. Ia ketiga iwal kafirun rakaat pertama sesudah Fatihah, hulallahu akakallu rakaat kedua, maka pada ke masjidat ke ulawang pada raja lain. Itulah maknanya rakaat hadil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Ini kami terpakai. Miki malam mana nih? Ya kok miki malam mana itu lebih sendiri sholat subuh, sholat sunat subuh. Rakaat pertama sesudah Fatihah, alam nasrah, nafak, kuliah. Rakaat kedua, liila fi Quraisyin, napa alam tarakaipa, napa kuliah ketemu. Alam mana nih? Apa lagi itu? Itu kuncinya Pak. Ini sholat sunnah subuh. Angkat saja sunnah makanya saja sunnah itu. Aja lalu kasalah ini Pak. Ya tak pernah masuk saja sunnah isya. Kode toto masuk saja tahajud. Agak cuman. Tapi ya kau tahu kode toto agak kiri memang. Langsung kerjakan 3 rakaat. Selesai 3 rakaat. Motor cuma tahajud matuk. Nggak usah kali witir. Karena Nabi mengatakan lagi terani ilatilai. Dia nawat di kedua mawitir isiwannya. Siapa tu tahu nasihat atau pura mawitir dia negara sampai jasuna yang mau ditiri. Itu keliru. Nabi hanya mengatakan jadikan witirmu sebagai penutup. Artinya jamai sesudah sholat isya. Ajak na pura sampai jam mengerti mawitir no. Kamu pas sampai jam isya. Jadi bukan penutup semua sholat, hanya penutupnya sholat fardu. Jadi usahakan sudah sholat maghrib, jangan witir dulu, nanti sudah isya. Makanya Nabi mengatakan jadikan witirmu sebagai penutup. Makanya Abu Hurairah, dia pura sampai sunnah isya petang rakaat, langsung mewitiri petang rakaat. Nabi wasiatkan, jangan ulangi witirmu 2 kali dalam satu malam. Itu kuncinya Pak. Maghrib atau mewitiri, uki berakaat. Saya kasih tahu panggilannya witir. Nah ini kita mawitiri napa matindro, na takut manipi itu pasti isyarat. Bukan berarti itu. Jadi kuncinya witir itu okon witir. Apa jin tidak bisa mengganggu orang yang sudah berwitir. Itu kuncinya. Al-witir ini memang ini apa matindro. Ya kau kan nipit tak tembus itu langsung. Maka dan kemaknanya. Itu isyarat. Dan Nabi mengatakan janganlah engkau tidak berwitir walaupun 1 rakaat, walau rakaatan kata Nabi. Aja lalu Nabi tak witir namun mesti rakaat. Jadi ya kau mencari ditama subuh aja datang sampai sunat di masjid langsung banyak mawitir rakaat. Karena banyak sholat sunat witir rakaatan lillahi ta'ala Allahu Akbar. Ya kau magitu ya terhati si rakaat ni pun Allahu Akbar. Iya. Yang itu 21 masa 4 ngopi 21 kan boleh. Usolli sholatus sunnatil witir
Atau rakaat ini bagaimana? Kalau berarti di kota Pisai. Tiga. Eko. Usalli sunnata witir. Rakaat ini. Maka diurut tuh malaikat. Mana tak ganjil dapat maka laki dua. Wakatnya masam paya sunnah ganjil dia rekam. Agak lihat lah. Usolli sunnata soful witir rakaat ini. Bukan witir, soful witir. Angka toto pandita pakai bagian dari. Iya tuh ya Rasul rakaat mematu akaran usolli salatu sunnah witir rakaatan. Si rekaman kecuali langsung telu selesai. Kalau 21 itu bukan witir baru rakaat ini, tidak. Usolli sunnata soful witir atau usolli sunnatu ma'al witri. Makanya di dalam ayat itu wasafwal witir. Itu beda itu Pak. Kadang-kadang kita pakai usolli salatu sunnatu witir rakaat ini, makanya mereka itu biasa ada dua tujuh jamaah. Dua itu bukan witir, yang witir itu yang janji. Kecuali langsung tiga tidak masalah. Itu. Witir ini, angka tuh sampai jasut lalu matu tajamah. Bulan Syawal, namanya sholat sunnah utama. Itu sholat sunnah bulan Syawal. Ya pun kata angka Imran ke suruh lali Jawa, dia bisa melunasi tahun itu. Sholat sunnah utama. Itu di bulan Syawal. Yang pertama bulan Syawal kerjakan. Arwa rakaat. 4 kali 2 rakaat 1 salam. Pahukuna kullallahu akka 10 masih rakaat. Tidak diganti. Rakaat pertama 15 kali, rakaat kedua 15 kali. Digaga sampai sunnah Pak. Nabi bersumpah 4 kali kecuali sholat sunnah utama. Makanya saya tidak pernah tinggalkan itu sholat sunnah utama di bulan Syawal. Ya kau kata memang jadi pacarama suruh memalkannya. Ya kau kata melo wajah Imran suruh memalkan. Kau tahu melo sumpah nasa nadita mau merantau, suruh laksanakan sholat sunnah utama kemudian berangkat, pasti berhasil di perantauan. Itu Nabi sudah bersumpah itu. Kalau ada penyakitnya tidak bisa sembuh, maka Allah yang akan mengutus orang untuk mengobati. Itu Nabi bersumpah. Sampai sunnah utama senapa. Itu sholat sunat yang jarang orang kerjakan. Nah sebab yang banyak kita kerjakan itu puasa sunnah Syawal. Untuk salat sunnah utaka jarang. Karena memang kurang orang membahas itu. Itu ada di kitabnya kitab Al-Ghuniyah, karangannya si Abdul Qadir Al-Jilani. Di situ ada dirinci itu. Di kitab Al-Ghuniyah itu. Makanya satu-satunya hadis yang 4 kali Nabi bersumpah ada di kitab di Mawuku Dama. Ada nasi Mawuku Dama. Ada anak muda saya obati di Mesir dengan jarak jauh. Dia ulau mamici matana, nasau matana. Itu karena utama. Jadi dia pun kalau sakta pakmu, namelo kisau na dega kisau di Buraili, dega maknadina angkat tangan di doktoroe, lakukan utaka. Maka pasti ada orang yang datang menyembuhkan itu. Itu Nabi yang suruh langsung itu. Itu namanya sholat sunnah utaka 8 rakaat. Pahukuna kullallahu akka 10 masih rakaat. Ini yang jarang betul Pak orang kerjakan. Anak-anak kita di pondok suruh amalkan. Saya kerjakan sholat ini sudah 18 tahun. Banyak sekali saya dapatkan itu Pak. Makanya ada yang mengatakan hadis ini lama, saya mengatakan tidak. Saya sudah dapat berkahnya. Di belakang ada istri saya pernah sakit itu Pak 15 hari sampai tidak sholat Jumat karena tidak bisa bangun. Itu gara-gara sholat sunnah utama itu berkahnya. Ada ulama kita itu saya tidak pernah ketemu dan dia tidak bisa bahasa Indonesia karena dia tinggal di Amerika. Namanya Syekh Hisham Ka'bani. Saya dalam mimpi itu didatangi, dikasih tahu saja, ambil air Sam-Sam campur dengan air hujan kemudian kau minum. Itu obatnya penyakit. Dia cuma pesan, ini karena sholat sunnah utama yang kau lakukan. Saya diminta untuk menyampaikan obat itu. Baru dia bilang,
Itu. Jadi itu barakah sampai sunnah utakai Pak, sampai hari ini itu saya kadang termenung. Angkat tonga kata sampai sunnah Pak langsung didapatkan di dunia. Langsung didapat di dunia. Itu salah sunnah utama. Kuncinya itu. Utaka namanya. Tapi ulah sawal nih. Ya nama lepas hari lebaran Idul Fitri start lakukan. Boleh malam, boleh siang. Ya kalau malam, wadi pasinya kesampaian tahajud. Ya ku asoy wadi pasinya kesampaian sunat duha. Tapi pengupuna ini rubah. Tetap Allahu matarud. Angka 10 masih rakaat. Jumlahnya 8 rakaat. Boleh tidak setiap hari. Ya ku cica misi minggu tu lek jama cica tona seminggu. Yang penting kurai ke jama. Ini sholat paling gampang dikerjakan, tapi padilannya luar biasa. Makanya utaka pembebas. Kalau orang itu punya utang dan mau lunasi, suruh lakukan, maka Allah akan cukupkan rezeki. Nah jadi itu nanti masuk kami betul nanti dan di Allah yang di waktu berada di tangannya. Itu makanya masyarakat sholat ini langsung didapat di dunia Pak. Ini anunya. Makanya itu sholat sunat. Angkatnya sampai sunat timurina sampai loro patan rakam, tapi berat. Nah sebab malam ke bacana, meter rokok, na meter sujud. Itu pulau sabu malaikat macu mencajimak mengutu murita. Itu hadis di kitab Imam Ghazali. Jadi pura ke masam paja loro, asam paja sunat di 2 rakaat patan rakam, 2 rakaat di dari salam. Tapi malam ke bacana sekitar 80 ayat dibaca. Maka dari apa nih? Kau apa? Magampang. Puluh Allah tapaku dengan ke 50. May ganito. Namoy natay na ni ko katalupuloy. Berarti tiga kami ganito. Asirani pulo na. Nah dito na ka na malampi pasuray baca maka dari panjang bacaannya. Kulallah na tapakulikun. Malampi. Roko kini teka. Subhana rabbiyal azim dibaca 14 kali atau 21 kali. Tokongi pola rokok sujud ini tata toh maka dia dita siapa yang melakukan itu pulau sakbu malaikat macu mencejimak mengutu munrin dan itulah yang berkas di siang malam untuk memintakan ampun di hadapan Allah. Sila yang mematuku itu jam Pak maka lepas ini magai sama nang kebayang-bayang boleh munrin itu lain-lain. Saya beberapa kali melakukan itu kadang malas maka lepas memetuk kalau busuk itu sama nang itu nggak tahu munrin. Iya, sama nang kama kali lihat aku cuma dari 1000 dulu ada. Kalau itu sholat dikerjakan, makanya saya tidak kerjakan di waktu-waktu tertentu. Tapi memang Nabi janjikan, itu pulau sabu malaikat macam timur ribuan tinggi makmum. Itu sholat sunat sesudah sholat duhur. Tapi metenya sampai jalur. Ya itu yang minta tongkat-tongkatnya ide. Nah, itu. Yang terakhir bacaan. Kalau yang paling pendek bacaan Pak, sebenarnya prinsipnya guru tak maka ia tuh kau baca paling makanya salawat. Apa tahu tu sikongan apa mana salat tu istighfar mana salat tu apa kau ngalata lalu bilang. Yang kedua salawat mana salat tu apa nabi tak mana salat itu. Namun kepujian itu masalah lagi tu dia juga masalah. Yang ketiga pasti nalolong katanya pasti datang. Angkat dua pemilino dia nalolong suruh di kata nalolong dua-duaan. Apa ia namelo kita enggak tahu kanjak Pak magampang abas sabawan. Iya tama basta na makarani tayo kanjak namun tahu kelas itu. Iya makotiha. Iya makanya nabi cara menutupi keburukan hanya dengan dermawan. Tak dinijamu tu. Iya ko sampaja dia tak dijamu tu dina paumupit. Namun raji tu masampaja makarani tahu pa tu jasi Pak na biasa keti maingat ni. Maka menurut tapi aku mabasa tahu maka tahu pa kanjak na padahal tahu pa jasi Pak. Begitu. Makanya itu cale dia salah ya tu komelo si mapagilihat teh mak bagi sih dia salah apa namu cican ni 5 tahun mak bagi maka tu tahu kanja apa mak komiti tu besar itu sampai tahu seke Pak nak cala ada tahu bayangkan yang cala tahu seke namu tahu seke cala tahu seke orang ada cala itu apa ya tu tahu besar itu dia tu tahu seke dia mana tahu seke namu tahu seke cala tidak sekat di bayar pada liwat dia lena begitu loh jadi abas sakit pemelo yang enggak tahu kanjak maka itu lah segera makanya 3 ibadahnya istighfar sholawat kemudian sedekah pasti itu kalau saya kira yang mereka ngolong Pak lebih sejam membagi-bagi Pak mereka itu Allah Ta'ala tapi dia ketika ada lemal cara mati pamulan itu capakna itu natala niluki gata masuru gadi taankan
Ada kalau cuma pasan ada nasi pasa, mulai lari tama suruh gaji itu, kita lungo tapi kau nasa nadita. Walau ide kita mapega elakorito, ya kung kataw masiki basta ko. Iya, kung pwede kung masiki itu kumakar to sa kaparang na caw. Iya. Yang kedua auto kumakasiwari waktu mana-mana tiro na tahu itu salat tahajud. Yang ketiga wajaran yang rana atau makin rana yung kudang. Bali burata makikil mo to idi palit pa. Insyaallah kama ki suruh ka dita antar. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.